Halo teman-teman, Mesir merupakan salah satu negara yang tentu saja sudah kita kenal, bagi kita rakyat Indonesia dari kecil, mungkin itu karena salah satu bangunan terkenalnya yang bernama piramida, atau bagi kita yang umat muslim, kita sejak kecil itu sering diberikan cerita-cerita yang berhubungan dengan agama Islam, yang berkaitan dengan Mesir, misalkan cerita tentang Firaun atau Nabi Musa dan lain sebagainya. Tetapi, apakah kita sudah mengenal Mesir dengan lebih jauh lagi selain dari cerita-cerita tersebut? Karena itu, maka saya menghadirkan satu warga negara Mesir ini asli ya, betul-betul real Egyptian citizen yang akan menjawab 7 pertanyaan saya mengenai Mesir. Tetapi pertanyaannya tidak akan formal yang seperti biasa-biasa saja, tetapi yang menurut saya unik untuk ditanyakan. Apa itu pertanyaannya? Nah, silahkan disimak, tapi sebelumnya silahkan untuk teman saya memperkenalkan diri. Hello, please, silahkan perkenalkan diri Anda. Nama saya Arwa. Saya teman kelas Fuad. Saya dari Mesir. Apa lagi? Okay. How long have you been in Indonesia? 2 years Okay. or more than 2 years. Okay. Okay. So is it okay if we use Indonesia? It's Bahasa okay. Indonesia. If I can't I understand, I will tell you. Okay. Use Okay. Indonesia. Good, very good. Oke, langsung saja pertanyaan pertama buat Arwa. Pertanyaan pertama ini maybe a little hard, but just answer it sebisa kamu ya. Oke, apa? Yeah, it's not really hard actually. Oke, silakan. Ya, di Indonesia itu cerita-cerita tentang Mesir itu seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan salah satunya adalah tentang agama Islam. Tapi kalau di Mesir sendiri nih, apakah di Mesir itu dia menerapkan syariat Islam di dalam hukum-hukumnya? Misalkan nih, kalau dia mencuri, dia dipotong tangan atau syariat-syariat Islam yang lainnya yang seperti diberlakukan di Arab Saudi. Kalau untuk syariat itu, kalau kami keluarga atau seperti miras atau anak itu harus sebut dengan nama ayahnya. Semua mayoritas sesuatu itu kami gunakan syariat Islam. Tapi kalau untuk hukuman untuk orang yang mencuri atau memenuhi, bukan, kami gak gunakan syariat Islam. Kami membuat mereka di penjara, tapi tidak butuh tangan. Dan juga kalau kami memenuhi mereka dengan tali, yang orang yang buat tali di sini. Dicambuk ya? Cambuk, ya. Oke. Itu hukumannya, the punishment is done by the family or by the country, by the government? By government. Oke, baik. Oke, maksudnya tadi gimana? Tadi katanya Arwa itu tidak diterapkan, tapi maksudnya apa? Kapan diterapkan dan kapan tidak diterapkan? Kapan dipakai dan kapan tidak dipakai? Saya tadi kurang menangkap. Iya, ada yang kami dipakai syariat Islam dan ada yang kami gak pakai syariat Islam. Oke, satu contoh yang memakai apa? Contoh. Kalau yang memakai, bismillahirrahmanirrahim, seperti kalau menikah atau divorce, itu talak, kalau divorce itu, dan juga kalau miras, orang yang waris itu, juga lagi apa, bismillahirrahmanirrahim,
It's okay, it's Mayoritas okay. syariat. Ya, mayoritas yang hukum itu kalau itu tentang keluarga itu harus dengan syariat. Tapi kalau yang orang pencuri atau memenuhi Oh, saya atau tahu. Ya, oke, I see, I see. Oke, dan saya memberikan fakta juga kepada Arwah. Sebenarnya kalau di Indonesia untuk umat Islam itu dia tuh ada yang namanya Menteri Agama atau the Ministry of Religion. I don't know di English, but kementerian ini, the ministry ini mengatur iya, tentang agama. Jadi dia mengatur pernikahan. Kalau ada orang yang menikah, itu harus melalui namanya kantor urusan agama. Jadi ada kantor, kalau umat muslim dia harus mendaftar ke sana untuk diakui sebagai pernikahannya sah secara diakui oleh negara seperti itu. Ya, jadi begitu pula dengan perceraian, waris di Indonesia sebenarnya juga ada aturannya yang diatur oleh undang-undang yang berdasarkan Islam ya. Di Indonesia juga ada kalau yang seperti itu. Pertanyaan kedua, siap? Are you ready? Pertanyaan kedua. Halo. oke. Oke, pertanyaan kedua ini tentang bahasa. Ini ringan ya. Bahasa yang digunakan di Mesir itu apakah sama dengan yang digunakan misalkan di Arab Saudi, di Qatar atau di negara-negara Timur Tengah lainnya? It's different accent, Oke, different but accent. it's still Arabic. Yeah, but it's still Oke. Arabic. Oke. Kemudian ada juga saya juga tahu ada yang namanya Modern Standard Arabic. Did you know that? Modern Standard. Itu Modern Standard Arabic itu apakah dipakai di berbagai negara atau bagaimana? Itu mereka dipakai di jurnal atau kadang-kadang yang kalau ada event-event yang resmi itu kadang-kadang menggunakan modern Arabic. Oke. Kemudian kalau saya menggunakan bahasa yang tadi Modern Standard Arabic, saya pergi ke Arab, apakah orang-orang akan bisa mengerti? Misalkan saya ingin berbelanja di toko, apakah orang-orang bisa mengerti? Ada yang akan mengerti kamu, tapi mereka akan merasa aneh, kecuali kalau mereka bukan orang yang terbiasa mendengar bahasa formal yang Arabik seperti itu, dan ada juga yang mereka gak bisa menulis dan membaca itu, oleh karena itu mereka mungkin gak mengerti kamu. Oke, jadi kalau sarannya Arwah, kalau saya ingin ke Mesir, saya belajar bahasa Arabnya itu belajar bahasa Arab yang mana? Bahasa Mesir. Oke, bahasa Mesir ya. Jadi di Mesir accent ya, Egyptian accent. Oke, very good. Yeah. Pertanyaan ketiga, Arwah kan sudah 2 tahun tinggal di Indonesia. Oke, yang Arwah lihat apa persamaan-persamaan antara kebiasaan orang Indonesia dengan kebiasaan orang di Mesir? What is the similarities between Indonesia and Mesir citizen? Ada banyak yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Misal nih, contoh ya. Misal kalau orang misalkan kalau di Indonesia anak kecil kalau dia mau pergi ke sekolah dia pasti cium tangan dulu ke orang tuanya. Apakah begitu juga di sana? Itu salah satu kebiasaan di Indonesia. Jadi anak kecil cium tangan orang tuanya? Tidak ya? Tidak ada yang seperti itu. Oke, terus juga orang tua atau orang yang menghormati kami tidak mencium tangannya, kecuali kalau laki-laki untuk laki-laki, seperti kalau ustaz dan mahasiswanya mereka iya, tapi kalau terbiasa bukan, kami gak mencium tangan orang yang lain. Jadi kalau misalkan itu jarang. Arwah mau ke sekolah, bilangnya apa? Assalamualaikum, langsung pergi saja begitu. Tidak ada apa-apa ya? Atau bagaimana? Atau peluk? Atau berpelukan dulu atau orang tuanya dipeluk dulu? Atau pergi langsung. Langsung pergi. Bilang apa-apa. Oke ya.
Ya, sebenarnya di Indonesia juga tidak semuanya juga anak kecil cium tangan. Saya bilang saya akan turun ya. Assalamualaikum. Oke, ya. Tapi kalau di Ya, keluarga-keluarga lain bagaimana? Yang Arwah, misal kami nggak boleh keluarga-keluarga lain? ya. Kalau what about the other families? Juga mayoritas orang di sana. Mayoritas orang yang tinggal di sana, mereka gak bilang sesuatu itu sedang turun. Ibu saya akan pergi ke sekolah, hanya bilang itu ya, yang tujuan yang kamu akan pergi ke sana. Dan setelah itu gak bilang gak apapun, hanya itu aja. Oke. Kemudian yang kedua Arwah, kebiasaan orang Indonesia itu misalkan nih dia apa ya? Misalnya kalau kita lewat di depan orang tua, kita menundukkan badan terus kita bilang permisi. Permisi. Apakah di sana juga seperti itu? Kami bilang yang permisi itu, tapi badan kami gak turun itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Arwah tahu mitos tidak? Arwah tahu mitos? Myth. Do you know about myth? Sedikit. Oke. Di Indonesia ada mitos misalkan kalau misalkan perempuan duduk di depan pintu, nanti dia akan tidak mendapatkan jodoh seperti itu. Atau perempuan itu tidak boleh menyapu pada malam hari, nanti akan mendapatkan sesuatu yang berbahaya. Nah, kalau di Mesir sendiri, apakah ada mitos-mitos? Is there any myth that Egyptian people believe? Seperti itu. Ya, ada banyak. Ya, contoh. Ada kalau kamu seperti tamu dan pergi ke tempat teman kamu atau keluarga yang kamu pergi ke sana dan kamu minum jus, mereka memberikan kamu jus, tapi kamu gak bisa selesainya. Itu mereka akan bilang kepada kamu harus selesainya, khusus kalau mereka punya perempuan yang belum nikah, karena mereka bilang kalau kamu belum selesai jus itu, perempuan itu akan gak nikah. Oke, ya. Juga ada juga ada yang kalau yang gentung gunting. gunting Oh, like this gunting ya. Oke. kalau kamu gunakan gunting di malam, ular akan datang. Oke, ya. Ada lagi, mungkin satu lagi. Ada juga kalau kamu bilang sesuatu yang jahat atau bilang sesuatu yang orang yang lain gak suka atau takut dari musibat itu atau yang kalimat yang kamu bilang, mereka akan kamu mendengar suara itu? Ya, mengetuk. Itu dengan meja atau dengan kayu, mereka akan membuat sesuatu dengan kayu dan bilang jangan bilang sesuatu itu kami gak mau mendengar atau semoga yang ucapkan yang kamu bilang itu tidak jadi. Oh, kalau di sini ada persis kayak gitu. Namanya amit-amit. Misalkan nih, nanti anak kamu menjadi sakit, kita bilang amit-amit. Ya, maybe sama ya, maybe konsepnya sama. Ya. Yeah, maybe. Ya, I hope it's right. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ada aturan-aturan Indonesia. Indonesia itu ada unwritten rules, peraturan tidak tertulis ya. Misalkan kalau kita melewati orang tua, kita harus menunduk seperti ini, permisi. Kemudian kami lebih cepat dari orang Indonesia. lebih Kami cepat.
Cepat dalam hal apa? Ya. Semua urusan hidup kami harus membuatnya cepat. Seperti Oke. kalau kamu di kasir akan cepat. Kalau Oke. kamu jalan cepat. Semua urusan kami, hidup kami cepat. Lebih cepat dari orang Indonesia. Orang Indonesia lebih santai. Oke. Saya ingin bertanya, apakah orang Mesir itu umumnya suka basa-basi? Itu tergantung orang. Tergantung orang ya. Iya, tapi bukan adat. Itu Oh, tergantung orang. tergantung Kadang-kadang orang. adat, ya, kadang-kadang nggak adat. Ya, Oh, seperti itu. oke, ya. Khususnya kamu nggak boleh pergi ke, khususnya di kota-kota. Nggak boleh pergi ke rumah orang sebelum kamu bilang kepada mereka kamu akan datang. Oh, harus janjian dulu ya, harus berjanji dulu. Iya, khususnya di kota. Mungkin di Oke. desa itu terbiasa, tapi di kota harus kamu bilang sebelum datang. Oke. Ngomong-ngomong soal desa, by the way, desanya itu apakah di ini ya, mohon maaf kalau salah ya, apakah di Mesir itu padang pasirnya itu banyak atau gimana? Saya tidak pernah ke sana. Apakah di Mesir itu semuanya banyakkan padang pasir atau bagaimana? Desa-desanya seperti apa? Ada padang pasir, tapi kalau orang Mesir bukan hidup di padang pasir, karena ada Sungai Nil. Kami hidup di yang setelah kanan dan setelah kiri Sungai Nil itu, dari selatan ke. Karena itu kami ada desa dan ada tanaman yang kami menanam. Tapi kami tidak ada hutan seperti Indonesia, tapi ada yang tanaman. Ya. Kalau kamu kan sudah lama nih tinggal di Indonesia, lebih panas mana nih, Mesir atau Indonesia? Mana yang panas? Which one is hot? Mesir ada 4 musim. Ada 4 musim ya? Kalau musim panas itu panas seperti Yogyakarta dan Surabaya. Oh. Tapi kalau musim dingin lebih dingin dari Bandung. Oke. Itu kadang-kadang ada salju. Oke, wow. That's cool. Saya tidak, kalau Arwa pernah lihat salju? Pernah menyentuh Di salju? provinsi saya belum pernah. Tapi ada beberapa tempat di Mesir yang ada salju. Dari beberapa hari-hari yang lalu ada salju di sana karena cuaca dingin sekali dan Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini singkat. Toilet, bagaimana dengan toilet di sana? Mereka menggunakan tisu, kalian menggunakan tisu atau air kayak di Indonesia? kami menggunakan air, tapi menggunakan toilet yang modern, bukan yang seperti itu. Oke. Jadi kamu di yang jongkok ya, yang squat toilet ya? Iya, bukan yang squat, yang toilet modern itu, atau yang kamu bisa menduduk. Di sana ada toilet duduk nggak? Toilet jongkok nggak, Arwah? Ada squat toilet nggak di sana? Ada, tapi jarang. Jarang ya. Itu rata-rata cuma di ini ya, Asia Tenggara kebanyakan ya. Kalau di sana jarang ya. Di kota itu jarang ada yang jongkok. Mungkin yang hanya di masjid yang sudah lama itu. Tapi kalau rumah-rumah itu kadang itu jarang sekali. Saya tidak melihat rumah yang ada toilet yang jongkok. Itu mungkin di desa iya masih ada, tapi kalau di kota tidak. Tapi Arwah tidak ada masalah ya menggunakan toilet di Indonesia ya? Nggak ada masalah itu. Saya belum terbiasa. Oke. Aman ya, aman. Pertanyaan terakhir. Secara umum atau sekitar lingkungannya Arwah, mereka tahu tidak tentang Indonesia atau setidaknya pernah mendengar nama Indonesia di lingkungan Arwah, mungkin lingkungan tetangga atau sekolah atau keluarga. Mereka tahu Indonesia tidak sebelumnya pada umumnya? Mereka tahu sedikit tentang Indonesia. Kecuali kalau ada orang yang seperti saya pergi ke Indonesia dan kembali lagi dan berbicara tentang Indonesia.
Tapi secara umumnya tidak ada informasi yang banyak tentang Indonesia. Oke. Kenapa saya Dan bertanya? juga orang yang di Mesir kadang-kadang kalau lihat orang Indonesia, semua orang Indonesia Thailand dan Malaysia, mayoritas orang Mesir bilang itu orang dari Malaysia. Tidak bisa mengetahui itu dari mana. Tidak bisa membedakan Indonesia, Cina, mungkin orang kayak orang Cina, orang Thailand. Orang Cina bisa kami orang tahu. Cina bisa. Iya, tapi kalau orang Thailand dan orang Malaysia dan orang Indonesia nggak bisa. Ya, karena memang sama, wajahnya mirip wajahnya. Ya, it's okay. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Nah, sekarang ini giliran Arwa. Ini adalah sesi terakhir. Apakah ada selama ini Arwa melihat kesalahpahaman atau misunderstanding tentang negara Mesir yang ingin Arwa luruskan? Ya, selalu orang bilang itu Mesir karena mereka udah selalu nonton film dan lihat Mesir itu hanya padang pasir dan kamal itu. Unta ya, unta. Ya, unta. Dan mereka selalu bilang Mesir unta dan padang pasir, tapi di Mesir ada kehidupan seperti Indonesia. Tidak kami punya yang rumah-rumah yang tinggi dan punya secara hidup yang modern juga. Oleh karena itu kami tinggal di kemah dan camping dan bukan seperti itu. Itu masa lalu ya, itu dulu masa lalu ya. Dulu. Dan juga ada yang selalu bilang Mesir panas. Iya, Mesir panas kalau di musim panas, tapi di Mesir ada 4 musim juga. Bukan, iya. Dan juga ada yang bilang karena Mesir juga Bismillahirrahmanirrahim orang Arab, ada yang pikir juga Mesir yang semua orang yang di Mesir kaya dan tapi secara hidup di Mesir seperti yang di Indonesia ada yang kaya, ada yang enggak, karena juga kami enggak punya oil itu. Minyak ya. Ya, minyak itu. Oleh karena itu secara hidup di sana sama, ada yang juga yang enggak kaya dan juga seperti itu. Ya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran dengan tentang Mesir, saya sama Arwa juga dulu pernah membuat video. Nanti saya cantumkan link videonya juga ya. Pembicaraan saya sebelumnya dengan Arwa lebih lengkap dan lebih luas daripada ini. Baik, terima kasih Arwa. Thank you very much. I hope this will be make a good impact to both of us. Semoga memberikan kebaikan untuk kita berdua dan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Ya, amin. Ya, thanks for sekian video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.